Oke, untuk video kali ini gue akan membahas iDrop. Namun sebelum ke tahap cara ikut serta dalam event iDrop, kita mesti pahami dulu. Pernah dengar tak kenal maka kata sayang? Nah, mungkin ini juga berlaku ya. Oke, yang pertama kita bahas dulu apa itu iDrop. iDrop itu sama halnya seperti giveaway ya, berbagi secara gratis. Namun ada beberapa iDrop yang memerlukan biaya. Contohnya iDrop claim, yang dimana kita mesti mempersiapkan biaya klaim dalam bentuk kripto juga. Apa kalian ingat event Uniswap? Ya, walaupun biaya klaimnya terkadang mahal, namun tergantikan oleh nilai reward yang kita dapat. Fantastis coy. Ini hanya salah satu dari beberapa jenis iDrop claim ya. Namun iDrop claim juga ada yang nilainya receh dan juga ada yang scam alias penipu. Pada dasarnya iDrop itu merupakan sebuah strategi marketing. Jadi kita mesti siapin beberapa sosmed gunanya untuk mempromosikan sebuah project iDrop. Telegram itu biasanya tugasnya hanya join grup dan channel ya. Dan kalau Twitter itu seperti membagikan atau mempromosikan melalui retweet ataupun quote tweet. Nah, kalau untuk Discord ya sama seperti Telegram sih, kita join ke channelnya. Lalu untuk Facebook kita cukup untuk mengikuti fanpage-nya lalu menyukainya. Oke. Sama halnya dengan Instagram ataupun Medium, kita hanya perlu follow dan terkadang meminta untuk claps ya. Claps itu seperti kalau di Instagram itu like. Nah, lalu ada Reddit, gunanya itu untuk sama bergabung di komunitasnya lalu memberikan vote positif ya tentunya. Lalu ada akun YouTube. Kalau YouTube itu biasanya diminta untuk subscribe lalu di share ya video mereka gitu. Nah, lalu yang kedua yang mesti kalian siapin itu adalah wallet crypto. Kegunaan wallet sama seperti rekening bank pada umumnya ya, yaitu untuk menyimpan saldo atau aset. Yang membedakan hanya sistemnya, yaitu untuk bertransaksi. Kalau wallet crypto itu tidak memerlukan pihak ketiga atau dia kontrolnya itu bukan dari satu orang. Kan kalau misalkan kita transfer gitu, misalkan bank gitu, kita transfer uang. Nah di situ kita dikontrol oleh dari pihak bank, oleh pihak ketiga kan. Tapi kalau misalkan di wallet crypto itu enggak. Karena kenapa? Karena cryptocurrency ini kan dibangun di atas teknologi baru yaitu blockchain atau jaringan, yang dimana jaringan itu bersifat desentral atau tidak dikontrol oleh satu orang ataupun satu pihak gitu. Tapi ini lebih ke komunitas banyak pihak gitu. Kalau misalkan gue salah, mohon cross check ya. Ketika video ini dibuat sudah ada 3 jenis wallet yang biasa digunakan ya, yaitu yang pertama wallet yang berbasis web, ada ini MyEther wallet. Nah, ini dia tampilan awalnya. Dan yang kedua ada juga jenis wallet yang berbasis mobile, yaitu bisa digunakan oleh ponsel baik itu Android maupun iOS. Dan
Yang ketiga ada yang namanya hardware wallet. Bentuknya tuh mirip seperti flash disk ya. Jadi ini bekerja secara offline. Oke, di sini gua nggak akan ngebahas lebih lanjut wallet yang berbasis web maupun yang berbasis hardware. Tapi gue di sini akan membahas lebih lanjut yang berbasis mobile. Nah, di sini yang sering gue gunakan adalah Trust Wallet dan juga MetaMask. Lalu cara bikin walletnya gimana sih? Nah, oke, di sini gue akan kasih contoh wallet yang berbasis mobile ya aja ya. Gue kasih contoh cara bikin wallet di Trust Wallet. Karena pada dasarnya setiap wallet itu bikinnya sama aja, hanya perlu mengatur 12 kata kunci rahasia ya. Oke, kita mulai. Kita klik dulu Trust Wallet. Kita bikin dulu wallet baru. Klik tambah. Nah, kalau misalkan kalian baru download dan membuka aplikasinya, itu tampilan awal seperti ini. Nah, yang pertama-tama di sini ada create a new wallet dan di bawahnya ada I already have a wallet. Jadi kalau yang atas ini untuk bikin baru dan yang bawah ini kalian udah punya wallet cuman pengen dipindahin gitu, pengen diimport. Nah, kalian pilih yang ini. Nah, kalau untuk bikin baru kita klik dulu. Di sini ada backup your wallet now ya. Nanti di sini akan muncul 12 kata kunci rahasia yang mesti kalian simpan, jangan sampai orang lain tahu. Cukup diri sendiri yang tahu. Oke, kita centang dulu di sini. Lanjut, klik continue. Nah, akan ada 12 kata kunci. Kita copy dulu ya. Kita copy. Biar simple, kita paste dulu di catatan. Oke. Kita paste dulu di catatan. Kita bikin sini. Nah, ini 12 kata kunci rahasia. Kalian mesti simpan dan jaga. Jangan sampai ada orang yang tahu. Oke. Setelah itu kita kembali lagi ke Trust Wallet. Setelah kalian copy, kalian klik continue ya. Lalu kita diminta untuk memverifikasi recovery phrase tadi. Cukup dengan cara menyinkronkan atau menyamakan, mengklik. Misalkan tadi yang pertama apa? Ini ya, frame, arif, drama. Lalu selanjutnya kita samain yang awal, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan sampai ke yang 12. Kita samain dulu ya. Oke, setelah kalian mengatur 12 kata kunci tadi untuk diverifikasi, kalian klik done. Dan wallet sudah bisa digunakan. Oke. Nah, di sini ada sekarang gini. Kalau misalkan kalian menggarap airdrop di jaringan Binance Smart Chain atau BSC, kalian gunakan alamat addressnya yang ini, yang logonya warna kuning hitam atau dengan bacaan Smart Chain. Jangan yang BNB karena ini beda address.
kan. Kita klik, di sini ada copy, kita klik aja. Nah ini alamatnya gitu. Lalu kalau Ethereum sebenarnya sama aja addressnya, cuman beda jaringannya aja. Tapi kalau misalkan kalian lebih hati-hati, kalian bisa klik aja alamat addressnya, copy di sini. Oke, itu. Dan juga kalau misalkan kalian ingin mencari koin-koin yang lain, tinggal cari aja. Caranya tinggal klik logo ini pojok kanan atas, kalian cari. Jika dirasa koin yang kalian cari itu nggak ada, kalian bisa add custom token. Kalian klik di jaringan apa koin atau token yang kalian cari, pilih apakah Ethereum ataukah Binance Smart Chain, Tron, atau yang lain. Kalau misalkan BSC ya, lalu kalian input kontrak address atau smart contract token tersebut, namanya, simbolnya, dan desimalnya. Kalau udah, kalian klik done. Oke. Oke, cukup ya sampai di sini. Ini wallet udah bisa digunakan. Oke, nah langsung aja ya step cara berpartisipasinya. Yang pertama, kalian mesti mencari info airdrop terbaru atau yang sedang berjalan. Info itu bisa kalian dapatkan melalui misalkan web, kita ke Google. Di sini kita cari ya. Cukup ketik airdrops, maka akan muncul beberapa web yang memberikan info airdrop terbaru. Kita coba airdrop. Oke, langsung aja lah kita kasih saran ya, yaitu airdrop alert. Nah yang ini tampilannya seperti ini. Ini ada beberapa event airdrop unggulan. Di sini ada persentase like-nya, dan juga ada airdrop terbaru. Oke. Nah, ada juga info airdrop terbaru bisa kalian dapatkan melalui Telegram. Nah, kita klik pencarian, tulis aja airdrop. Kita tunggu ya, agak lemot, maklum HP kentang. Nah kan banyak tuh airdrop dari atas sampai bawah, banyak. Nah di sini gue kasih contoh channel rekomendasi ya, yaitu yang ini. Nah, airdrop finder, karena gue juga join di dalam situ, dan juga gue join di grupnya airdropin untuk diskusi. Jadi nggak hanya garap, tapi kita bisa diskusi. Kalau misalkan ada yang bingung atau yang kita kurang tahu, kita bisa diskusi. Nah, kenapa gue rekomendasiin channel ini? Ya karena yang pertama ya, adminnya itu gak hanya share link airdrop, tapi dia juga mengupdate info-info airdrop yang
kalian ikuti. Sejauh mana sih proyek ini berjalan? Apakah sudah didistribusi token apa belum? Apa mesti mengisi formulir pendistribusian token atau enggak gitu? Ya itu info-info seputar tokenomic ataupun info update lainnya gitu. Gue rasa ini rekomendasi banget sih ya, karena di samping dia memberikan link iDrop ya, kita lihat juga ada info tokenomic ataupun kalau ini info setting jaringan RPC ya, yang tadi gue bilang kalian bisa gunain wallet MetaMask. Oke. Lalu di sini ada update juga dia list pemenang. Kalian bisa langsung cek apakah ada sekalian masuk dalam pemenang atau enggak gitu. Jadi ini memudahkan banget gitu. Dan langkah selanjutnya yang kedua, jika kalian udah menemukan dan memilih channel mana yang kalian rasa udah tepat, kita lanjut untuk mencari link iDrop. Oke. Nah, sekarang kita cari dulu nih. Yang ini aja, yang mudah dulu ya. Nah, ini ada iDrop dari Ainoswap token. Jadi akan listing di market Hotbit. Di sini ada waktu peluncurannya, waktu depositnya, dan waktu tradingnya. Nah, di sini dikatakan reward 30 token dan sistemnya itu random untuk 6.000 partisipan. Jadi nggak semua orang yang berpartisipasi itu dapat, tapi hanya 6.000 user. Itu pun di random ya. Lalu untuk mendaftar kalian klik link ini. Di sini dijelaskan bahwa join Telegram, follow Twitter dan retweet, submit BSC address. Berarti iDrop ini ataupun token ini dibangun di atas jaringannya Binance atau Binance Smart Chain. Jadi dia minta alamat addressnya tuh BSC address. Dan yang terakhir Don. Oke. Kita coba klik dulu. Di sini ada beberapa deskripsi. Kita klik aja start untuk memulai. Di sini ada verifikasi berupa matematika. Kita klik dulu continue. Setelah ada ini kata grid, please enter the code. Berarti kita harus masukkan ini hasil dari penjumlahan 14 tambah 3. 14 tambah 3 berapa ayo? 21. 21. 17 dong. Oke. Nah, di sini ada tugas-tugasnya. Oke, kita mulai selesaikan tugasnya. Yang pertama, kita join dulu Telegram group dan channelnya. Oke, kita join. Klik. Oke. Oh ya, sebelumnya kita perhatikan dulu ya. Kalau misalkan kita, ini kan grupnya ya. Ketika kita klik gabung. Nah, bergabung. Apakah di situ ada balasan otomatis dari bot verifikasi atau enggak? Kalau misalkan enggak, ya kalian bisa langsung kembali ke tampilan bot, itu aman. Tapi kalau misalkan ada, kalian selesain dulu verifikasinya ya. Oke, kita lanjut kembali karena ini enggak ada. Lalu kita klik atau join channelnya. Kita klik bergabung. Lalu kembali lagi. Yang kedua, follow
akun Twitter dan juga retweet postingan yang disematkan. Oke, kita klik, kita buka. Nah, kita follow. Tadi kan mintanya follow. Lalu kita lihat dulu nih. Oh iya, ini sekedar tips ya, saran gitu. Di sini kan mintanya retweet ya, dan nggak ada diminta tag beberapa teman ataupun menggunakan hashtag. Oke, kita retweet. Nah, ini kan postingan yang disematkan nih. Nah, ini untuk bonus kita kasih like aja ya, like dan retweet. Kan tadi mintanya retweet, berarti yang ini nih, yang retweet aja. Tapi kita lihat dulu nanti ketika submit data itu dia akan meminta link profil atau username profil Twitter kita, atau malah dia minta link retweet. Jadi kalau misalkan dari botnya meminta link profil ataupun username Twitter kita pilihnya yang ini, yang retweet ya. Tapi kalau misalkan bot mintanya link retweet, kalian pilihnya yang ini, kutip tweet. Oke, kita lihat dulu nih. Oke, kita retweet dulu, lanjut, balik lagi. Oke ya, ini tugasnya mungkin, nah ini untuk submit address mungkin nanti ya. Oke, kalau misalkan udah tadi tuh yang dua tugas ini, oke, tanpa menunggu lama kita langsung down aja untuk submit data. Nah, di sini tadi kan kita udah join channelnya ya, kita down, klik. Nah kan di sini mintanya itu ini username, berarti kita pilihnya tadi yang retweet aja, jangan yang kutip tweet ya. Oke, kita ini, oke, down. Lalu kalian join gak nih apa namanya, ini apa, channel iklan ya, channel promoter lah gitu. Ibarat ini orang yang di endorse oleh ini Project Ainu Swap. Kalau kalian join, klik down, kita klik dulu karena kita udah join, klik down. Lalu di sini di bawah ada please submit your Binance Smart Chain atau Web20 wallet address. Oke, berarti mintanya address dari Web20 atau Smart Chain yang kita ke wallet tadi. Yang ini nggak akan gue gunakan ya, yang gue gunakan itu wallet yang biasa gue gunain, yaitu yang ini, iDrops Smart Chain. Mana Smart Chain? Oh ini, kita copy, lalu kembali lagi ke tampilan bot, kita klik di sini paste. Oke, dan udah beres. Ternyata tugasnya yang wajib itu hanya tadi ya, hanya join grup dan channel Telegram, lalu follow retweet di Twitter, lalu ini submit BSC address. Dan kalau tadi itu untuk join apa, promoter ya, iklan itu opsional, kalian bisa skip, bisa kalian join, itu terserah kalian. Oke, sampai di sini cukup paham ya. Oke, dan ketika kalian telah menyelesaikan semua tugasnya,
Langkah selanjutnya kalian hanya tinggal menunggu pendistribusian token dan sering-seringlah cek channelnya untuk update info terbaru. Nah, berikut gue akan ngasih tips cara cek token udah landing apa belum. Karena kan kalau ngecek lewat wallet itu kalau kita belum add token custom maksudnya, itu belum kelihatan, belum muncul. Nah, di sini gue kasih tips buat kalian yang belum tahu cara cek token. Kalian pergi ke browser. Di sini gue pakai Chrome dan kalian ketik bscscan.com. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Kalian misalkan pengen tahu nih udah landing apa belum sih. Yang pertama kalian pergi ke wallet. Lalu cari address BSC kalian copy, lalu ke tampilan web tadi BSC scan, lalu paste, klik pencarian. Nah, kalau udah kayak gini tampilannya, kalian tinggal klik yang ini nih, token. Ketika kalian klik yang ini, tanda arah panah ke bawah, maka kalian akan menemukan banyak token-token di wallet kalian. Mungkin ada yang belum kalian add token custom di Trust Wallet, di sini bisa terbaca. Oke? Jadi seperti itu. Ketika kita telah menerima reward token tersebut, maka langkah selanjutnya adalah menjualnya atau menukarnya atau merupiahkannya. Caranya kayak gimana? Yang pertama, kita cari info dulu apakah token itu udah listing di market ataupun exchange atau belum. Kalau belum ya tunggu dong. Nah, kalau ya udah ya kita jual, kita tuker. Sekarang gua kasih contoh token tadi ya, RoboFi. Nah, tadi. Nah, kita cari tahu dulu di channelnya ataupun grupnya. Nah, di sini grupnya ya. Di sini dikatakan bahwa telah listing di PancakeSwap ya. Oh iya, buat kalian yang belum tahu PancakeSwap itu apa dan di mana. Jadi PancakeSwap itu sebuah exchange atau platform ataupun tempat pertukaran token. Misalkan kalian pengen nuker koin hasil airdrop kalian kayak yang ini nih, RoboFi, ke BSC ataupun ke BUSD. Tapi dengan syarat developer project tersebut telah add dan lock liquidity atau likuiditas ke dalam platformnya ini, PancakeSwap. Karena itu syarat penting ya agar bisa bertukar. Kalau belum add dan lock liquidity itu belum bisa ditukar. Oke. Kalau misalkan ada yang masih bingung add liquidity itu apa, silakan bertanya di kolom komentar. Nah, cara kita cek token itu udah add atau belum liquidity kayak gimana? Sekarang gua kasih hal yang simple, cara yang simple, yaitu kalian pergi ke wallet, lalu pilih dApps browser, pilih PancakeSwap,
logonya yang ini ya, cake. Kita pindahin dulu di swap. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini di kolom atas ada BNB dengan balance. Lalu di sini kita bisa memilih token lain untuk ditukar. Kalau misalkan BNB-nya di atas dan ininya di bawah ya, berarti kita akan menukar BNB ke token yang akan kita pilih. Namun kalau misalkan kita ubah, kita tukar, nah BNB-nya di bawah dan token yang akan kita pilih itu di atas, maka kita akan menukar token yang kita pilih ke BNB. Sebaliknya gitu ya. Oke, langsung aja kita cari token yang tadi, RoboFi. Nah, yang ini kita klik. Di sini balance-nya hanya 2 ya. Tapi sekarang kita cek liquidity-nya berapa. Kita input angka 9. Angka 9 terus sampai saldo BNB-nya ini nggak berubah atau mentok. Terus nah kan mentok, nggak berubah kan, berarti sisa liquidity-nya itu sekarang segini nih, 343 BNB. Ini lumayan banyak ya, berarti ini aman. Maksudnya aman adalah kita masih bisa menyimpan dengan jangka waktu yang cukup lama, karena liquidity-nya itu banyak, tebal gitu. Nah, ini ya cara cek simple liquidity. Lalu cara menukarnya kayak gimana? Sekarang kita contohin token ini ya. Kita tukar menjadi BNB. Kita max hanya 2. Oke, di sini ada estimasi harganya yaitu 0,001 BNB. Ini sekitar 2-3 ribu rupiah untuk harga BNB saat ini ya. Nah, di sini ada price. Ini adalah harga untuk 1 BNB itu segini loh, 1463 token RoboFi. Nah, dan di bawah ada slippage tolerance atau SP. Ini bisa kita atur. Biasanya kalau kalian yang suka main di koin micin atau koin yang baru lahir gitu, baru listing, itu minimal slippage-nya itu ya mulai dari 12 sampai 20. Cuman ada juga beberapa yang dimulai dari 8%, dan tapi itu udah jarang banget. Kebanyakannya itu dari 12% sampai 20 bahkan lebih ya, tergantung ini apa liquidity-nya. Kalau liquidity-nya tebal ataupun misalkan liquidity-nya sisa dikit nih, udah tipis, nah slippage-nya itu berarti harus gede gitu, misalkan berapa persen. Kalau 20% masih nggak bisa, mungkin ditambah lagi gitu. Oke, cara mengatur slippage-nya itu kalian cukup klik ini strip 3. Ini untuk koin-koin yang legit ya, 0,1, 0,5 atau 0,1 pun udah bisa. Cuman kalau misalkan untuk koin-koin micin yang baru lahir, biasanya dimulainya dari 12% maksudnya sampai 20 bahkan lebih. Cuman di sini kita pakai dulu coba
Oke, kita mulai dari slip tag yang agak kecil. Kita coba dulu di 5%. Kita approve dulu ya. Approve. Untuk proses approve ini memerlukan fee atau biaya berupa BSC sekitar 1122 seribuan lah ya. Kita klik approve. Oke, lagi proses. Di sini gue nggak akan ngejual tokennya ataupun nukar tokennya ya. Di sini gue hanya ngasih tahu aja karena di sini kan liquidity-nya tebal dan bakal gue hold jangka waktu panjang. Masih lama ya. Oke. Mungkin lagi gangguan ini. Kalau misalkan lagi gangguan gini, kita iniin aja apa? Kita lihat di sini gambar jam. Nah, kan masih muter-muter tuh. Kita clear aja, clear out. Oke. Kita nggak akan lewat Trust Wallet. Kita coba lewat SapePal Wallet. Oke, kita klik SapePal. Kita klik ini yang tengah. Ini sama aja udah browser. Nah, di sini ada PancakeSwap, kita pilih. Nah, kita cari ya. Oh iya, kalau di sini gue belum add SC-nya. Sebentar ya, kita cari SC-nya dulu. Nah, ini dia. Kita salin, lalu paste di sini. Kenapa mencarinya itu pakai SC? Karena kalau misalkan pakai nama, biasanya itu ada yang KW-nya ya. Kalau mencarinya pakai smart contract itu nggak akan ada yang sama. Kita klik. Nah, kan ada kan muncul. Kita import. Lalu centang import. Nah, di sini saldonya udah terbaca. Kita tukar dulu ke atas. Nah, kita klik masukkan ke maksimal aja ya, maksimal. Nah, kita approve dulu. Nah, kalau di sini di SapePal Wallet itu ada tampilan seperti ini ya. Ada pilihan biaya jaringan. Kalau lambat, yang lambat nih 1100-an. Nah, rekomendasi itu yang sedang biasanya sih ya. Itu 1300. Dan yang cepat itu yang mahal lumayan 1400. Kita pilih aja yang rekomendasi. Oke, konfirmasi. Oke. Lagi proses. Kita tunggu sambil ngopi ya. Buat kalian yang suka kopi, seduh dulu kopinya biar rileks. Asik. Mantap. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwa transaksinya udah berhasil. Sebelum kita swap,
Kita atur dulu slip page-nya, yaitu dari yang kecil aja ya, tadi 5, misalkan 5, kita swap, confirm, kita pilih lagi gasnya yang mana, kita yang rekomendasi aja, confirm 9.000 ya, kita batal karena di sini gue hanya ngasih tutorial dan belum saatnya gue jual token ini karena liquidity-nya tebal, makanya gue akan hold beberapa waktu ke depan. Oke? Nah seperti itu. Kalau misalkan kalau misalkan kalian udah swap ke BUSD ataupun BNB, nah cara merupiahkannya gimana? Caranya yang pertama itu ada, kita keluar dulu, kita pakai yang tadi Trust Wallet. Misalkan nih ya, ini tuh hasil swap tadi kan 45.000. Nah ini nggak usah biarin. Nah cara merupiahkannya tuh gimana? Yang pertama kita bisa mengirim saldo BNB ini, atau kalau kita jadikan BUSD kita kirim ke market untuk ditradingkan atau diperdagangkan ya, jadi IDR ataupun BitDR kalau misalkan kalian pakai marketnya Binance ataupun toko kripto. Lalu setelah itu kalian bisa menariknya ke rekening kalian. Nah untuk melakukan itu kalian perlu akun market. Nah bikinnya gimana? Oke, sini gue akan ngasih contoh di market yang mana ya, toko kripto ya. Nah ini dia market toko kripto. Jadi kalian bisa nemuinnya di Google Play Store dan kalian download dulu. Setelah kalian download, kalian klik masuk atau daftar di bawah kanan. Kamu bisa masuk dengan menggunakan email dan kata sandi yang kamu miliki. Kalau belum, kalian mesti daftar isi sesuai dengan data diri kamu. Karena di sini kan sama ya, memerlukan verifikasi atau KYC. Nah, jangan lupa juga untuk mengatur proses 2 autentifaktor dan konfirmasi email agar lebih safety. Di dalam toko kripto kalian bisa transaksi jual beli aset kripto. Ada banyak koin-koin yang telah rilis di dalamnya. Kalian bisa pilih atau beli atau jual, masukkan harga, lalu kalian klik atau beli jual. Nah kalian juga bisa melihat saldo dan riwayat transaksi dengan cara yaitu kalian klik catatan pesanan di tab pesanan, dan ada fitur filter untuk memudahkan kamu melihat beberapa transaksi ya. Nah kalian juga mesti menyelesaikan verifikasi level 2 yaitu KYC. Yang dibutuhkan yaitu eKTP dan juga foto selfie. Karena KYC itu syarat utama untuk penarikan ke rekening kalian. Namun jika dirasa cara di atas itu ribet, pusing, dan pengen yang instan gitu, kalian bisa menjual saldo BSC kalian ataupun token hasil airdrop kalian langsung gitu tanpa perlu disuap lagi. Itu kemana? Ke pengepul di FB maupun ke Telegram.
Emang ada yang mau? Ada dong. Coba aja kalian gabung dulu ke grup kripto yang di FB ataupun yang di Telegram. Di situ banyak. Tapi ingat ya, jangan asal jual beli, maksudnya transaksi. Lihat dulu reputasi orangnya seperti apa, profilnya apakah banyak testi. Tapi akhir-akhir ini testi itu nggak menjamin seller itu atau pengepul itu aman ya. Untuk itu gua kasih solusi agar aman, agar tidak terkena penipu. Kalian bisa gunain jasa rekber. Jadi di dalam grup kripto itu pasti ada adminnya, dan biasanya adminnya itu membuka jasa rekber. Dan kalian lihat dulu sebelumnya tautan profilnya itu sama apa enggak. Kalian samain dulu tuh, karena nggak sekarang sih, maksudnya dulu juga banyak yang memanipulasi akun ya, maksudnya duplikat gitu. Jadi mengatasnamakan yang asli padahal palsu gitu. Tapi kita bisa ngelihatnya dari tautan, karena setiap akun itu tautannya berbeda dan gak akan bisa sama. Nah, kalau misalkan kalian udah ngeliat dan tautan itu asli, kalian bisa bertransaksi. Oke, cukup ya. Mungkin kepanjangan atau kelebaran ini ya, pemahaman dan juga cara mengerjakan iDrop itu. Jadi kalau misalkan buat kalian yang masih bingung, silahkan bertanya di komen ataupun join di grup Telegram gua untuk berdiskusi. Karena di sini juga gua belum expert ya, maksudnya masih pemula juga, masih banyak belajar. Jadi harap dimaklum kalau misalkan pembahasan yang tadi ada yang salah, ada yang gak sesuai, ngalor ngidul, mohon dikoreksi gitu. Oke, next gue bakal bikin video live garap iDrop yang lain. Kalau tadi kan hanya contoh ya. Kalau nanti gue akan bikin video live garap iDrop beserta tips dan triknya. Oke, stay tune ya.